Gimana sih, apa ini gak bisa menyelesaikan dari pihak kebijakan? Ya, dari pemimpin Pangandaran ini tidak bisa menyelesaikan, ini kegaduhan terus, aksi sana, aksi terus, aksi. Ditilainya bukan ditilainya intelektual, jadi ditilainya itu arogan semua. Pembangunan di Pangandaran ya emang sekarang kan belum begitu maksimal karena kan masih butuh beberapa waktu ya. Jadi kalau masalah pembangunan semua juga mendukung, gitu kan, kalau masalah pembangunan. Jadi tidak ada masyarakat tokoh manapun yang tidak mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Pangandaran, khususnya di wisata. Ini kan Pangandaran itu wisata, mau dijadikan wisata Bali nomor 2. Studi banding dari birokrasi sudah ke Bali juga, studi banding supaya Pangandaran ini lebih baik, lebih banyak wisatawan mancanegara ataupun daerah untuk lebih lebih bagus ya untuk pembangunan wisata di Kabupaten Pangandaran. Itu bagus sekali. Cuma menurut kami sendiri, kalau masalah aksi ya, masalah aksi kemarin itu jangan sampai diambil ataupun mengambil sikap cuma kepentingan, khususnya kepentingan politik. Kalau menyangkut kepentingan politik, dasarnya nanti tidak ada ending antara masyarakat dan pendukung pihak ke satu, misalkan dari pihak birokrasi mengadakan aspirasinya untuk mendukung Kabupaten Pangandaran untuk lebih baik. Jadi semua juga mendukung kalau masalah pembangunan. Nah, supaya masalah ini, aksi-aksi tandingan ini meredam, jadi jangan sampai meluas, karena sikap dari masyarakat ataupun apalagi masyarakat luar, sikapnya takutnya kan banyak yang negatif, bukan positif. Nah di situ. Jadi kalau mau keterbukaan di dalam menyatukan masyarakat Pangandaran, ya yang punya hak ataupun yang punya kebijakan berbicara, tapi bukan berbicara di media saja. Coba panggil beberapa tokoh di Kabupaten Pangandaran, terutama tokoh-tokoh yang menolak, gitu, tokoh-tokoh yang menolak. Kalau tidak seperti itu, tidak mengambil kebijakan, yang punya kebijakan di Pangandaran, tetap aja jadi kegaduhan terus-menerus. Terus terjadi kegaduhan, karena tidak ada kesimpulan dari manapun untuk itikat yang baik. Apa dasarnya itikat yang baik? Kan kita ada jalan, banyak jalan untuk merangkul semua di dalam ketokohan. Itu tugasnya tugas pemangku kebijakan, khususnya di bidang keuangan. Panggil semua, itu menurut saya kalau masalah ini bisa baik ataupun bisa damai di antara kedua belah pihak. Kalau sekarang yang ini aksi lagi, yang itu aksi lagi, atau mau kapan aksi ini selesai? Menurut saya sebagai orang netral ya, untuk menyatukan Pangandaran, kalau coba pikirkan semua sekarang, berpikir secara intelektual ya, secara akademik, coba berpikir. Semua harus berpikir cerdas di dalam pemikiran. Bagaimana kalau dari pihak kelompok itu aksi lagi, kelompok ini aksi lagi? Jadi mau kapan selesainya Pangandaran dengan kegaduhan? Yang orang-orang pinter dan cerdas itu ketawa, kita diketawain kalau secara seperti ini, kan? Diketawain.
Di mana sih, apa ini gak bisa menyelesaikan dari pihak kebijakan? Ya, dari pemimpin Pangandaran ini tidak bisa menyelesaikan, ini kegaduhan terus, aksi sana, aksi terus, aksi. Ditilainya bukan ditilainya intelektual, jadi ditilainya itu arogan semua. Tidak ada apa musik komunikasi dengan beberapa pihak. Cobalah berpikir kita ya, kita harus berpikir jernih dengan rasa dan nurani kita, harus berpikir jernih. Kita pikirkan, oh iya ya, kalau ini aksi lagi, itu aksi lagi. Mau kapan selesai? Coba bayangkan. Jadi semua harus sadar. Jangan sampai nantinya dicemoohkan oleh masyarakat. Ini tidak ada jalan yang terbaik apa? Tidak ada jalan musyawarah apa? Kan begitu nantinya. Kan malu kita dong, malu. Nah itulah. Gitu. Kadang-kadang banyak masyarakat yang ikut-ikutan. Orang tidak tahu dasarnya seperti apa. Apakah gak ada, kata saya tadi, apa yang gak ada di Pangandaran ini yang lebih cerdas bisa menyatukan bangsa ini? Di Pangandaran, ya kan? Coba kita satukan lah. Itu panggil semua. Ini kan masalah anggaran defisit. Masalahnya kan dari situ ini jadi bumerangnya itu anggaran pinjaman ya. Pinjaman itu bisa kalau misalkan dipergunakan untuk kebaikan, kenapa tidak juga sih kalau masalah itu? Tidak usah diramaikan, malulah kita gitu. Seolah-olah SDM anak bangsa di Pangandaran itu tidak ada apa-apanya menurut orang luar kalau seperti ini terus. Tidak punya elektabilitas, tidak punya intelektual, tidak punya jiwa akademisi. Baiknya di Pangandaran itu banyak orang-orang cerdas. Cobalah orang-orang cerdas sekarang turun ke daerah, amankan nih situasi. Jangan sampai antara sahabat, teman, saudara beradu argumentasi, salah paham. Ini kebanyakan tuh salah paham. Karena apa? Belum ada penjelasan yang detail oleh kekuasaan. Itu aja. Kalau ada penjelasan yang detail semua dikumpulkan, kumabukakan. Apa sih susahnya? Pasti itu aman. Ini daerah baru, tolonglah. Semua ayo kita kerjasama, kita bukakan apapun keputusannya. Kalau keputusan birokrasi itu baik, pinjam uang untuk defisit, baik. Tapi seolah-olah dari pihak yang lain tidak setuju, yaitu satu kewajaran ya pro kontra. Tapi kalau dijelaskan yang sebenarnya keadaan Pangandaran ini, kita terbuka khususnya dari kebijakan ataupun dari birokrasi, kita bukakan semualah. Panggil ke DPR. Itu DPRD itu berhak memanggil siapapun. Berhak itu. Buat apa ada wakil rakyat di sini 40 wakil rakyat? Apa sih gunanya kerjanya? Jangan sampai diadu dombakan itu. Itu hak wakil rakyat. Ini hari politik yang sangat kuat dan kegaduhan luar biasa. Wakil rakyat ngambil kebijakan. Panggil semua instansi terkait. Bukakan semua ke masyarakat. Biar masyarakat itu paham tentang anggaran. Gitu kan? Jadi jangan bicara bla 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 bla. Ini janganlah. Gak ada untungnya. Tetap kita ayo ngadu argumen. Barijan gak jelas ngadu argumennya. Tetap di situ aja. Defisit, dukung. Semua juga mendukung masalah Pangandaran. Apalagi saya sebagai orang netra kemana-mana tidak menyalahkan, tidak. Cuma cari kesalahan ataupun pembenaran itu cari. Bukan semua itu terlibat, wah ini pembenaran, terus pembenaran. Kebenarannya belum ditegakkan. Mau jadi apa ini? Kalau posisi saya itu di penengah ya. Kalau posisi saya setuju pinjam uang. Cuma dasarnya defisit itu dari mana? Iya enggak? Dari mana? Apakah itu dari COVID itu? Betul dari COVID awalnya. Karena ini udah beberapa tahun, berarti udah berapa tahun nih sekarang 2023, COVID berarti 4 tahun ya, 5 tahun. Nah, kalau saya setuju saja kalau itu untuk kebaikan Kabupaten Pangandaran. Tapi ada tapinya nih, yang paling bahaya ini tapinya. Tapi kalau misalkan ini antara defisit masalah tindak COVID, kita bukakan. Saya kan udah ngomong, kita bukakan semua. Anggaran. Ini anggaran APBN nih, saya capek nih bolak-balik supaya dipaham ini masyarakat dan birokrasi khususnya yang lebih paham. Anggaran dugaan itu, anggaran provinsi itu 800 miliar per tahun yang digelontorkan. Dugaan nih ya. Dugaan aina anggaran APBD belanja daerah. Itu udah jelas. Ya.
seratusan lebih lah, 125 katanya, 120 miliaran per tahun belanja. Belum bantuan provinsi. Jadi kalau disatukan, kalau disatukan itu anggaran sampai per tahun itu 1.400.000.000 lebih lah, sekitar ituan ya dugaannya. Nah itu bukakan di depan umum, di depan masyarakat, itu bukakan. Jadi biar tidak ada terus menerus kegaduhan. Apakah cukup uang anggaran begitu besar untuk Pangandaran? Kalau cukup, kan pasti tidak mungkin ada defisit. Nah itu tapinya ya, tapinya. Kan saya tadi udah simpel, saya udah bahas tadi. Kumpulkan semua tokoh-tokohnya, tokoh Pangandaran itu kumpulkan semua, instansi kumpulkan semua. Ya, oleh DPRD. Nah, bukakan semua anggaran yang digelontorkan gitu kan. Masuk ini pembangunan misalkan 400 miliar. Masuk ini pembangunan ini, masuk gaji PNS sekian, gaji kubu sekian. Jadi harus ada data dengan mekanisme yang jelas dan benar. Itu dibukakan. Kalau dibukakan sama birokrasi, tidak mungkin ada kegaduhan. Dan masyarakat juga paham, oh iya, berarti anggaran yang sekian per tahun teh ini begini, bla 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 gitu kan. Ini untuk ini jelas. Jadi masyarakat tidak mungkin berbicara lagi dan tidak mungkin ada kegaduhan lagi. Betul tidak? Ya. Kalau masalahnya ini dibukakan semua anggarannya, itu wajib kok karena uang rakyat. Kenapa? Kalau misalkan tidak melakukan tindakan KKN, dugaan tindakan KKN ya dari pihak birokrasi, kenapa susahnya, kenapa sulitnya itu dibicarakan di depan semua tokoh Pangandaran, biar menghalangi ataupun menghambat kegaduhan di antara pendukung ini pendukung itu. Itu buat saya itu yang saya harapkan. Jangan sampai sekarang ini terus aksi sini aksi, ya Allah, tidak ada untungnya. Kalau ini menyikapinya yang mau aksi berarti aksi kedua ya. Kalau mau aksi ya boleh-boleh saja karena semua juga dilindungi undang-undang. Cuma intinya gerakan kita harus punya mungkin satu elektabilitas dan sebagai orator ya, orator untuk menyampaikan aspirasi supaya dimengerti oleh kepemerintahan. Jadi jangan sampai secara arogansi, dengan baik supaya kita kelihatan elegan gitu kan, kelihatan kita beradab gitu kan. Karena apa? Jadi jangan sampai kita sendiri masa aksi itu beradu dengan kepolisian, karena kepolisian itu berhak gitu kan untuk melindungi siapapun itu sebagai penengah gitu kan untuk kebaikan. Nah makanya aksi Senin kalau ini ada kejadian, tolonglah jadi supaya jangan sampai menjadi bumerang lagi. Itu yang kemarin ya udah itu hitung shock terapi ya bagi kekuasaan ataupun bagi DPRD. Dan DPRD besok kalau ada aksi dari pihak masyarakat dengan logowo, dengan hati terbuka, dia terima dengan baik. Jangan sampai kayak kemarin udah mau masuk ternyata DPRD diam. Itu jangan begitu, itu wakil rakyat. Jadi semua juga harus ada bijak, hati nurani, merangkul semua ke seluruh elemen biar tidak ada permasalahan. Yang kedua, biar tidak ada aksi lagi. Jadi kalau kita selalu aksi, yang ini aksi, besok aksi lagi, besok tandingan lagi, jadi gak ada untungnya. Cuma moral kita, SDM kita, intelektual kita kelihatan rendahnya kalau gitu terus. Apalagi birokrasi itu sangat rendah kalau misalkan besok diadu-adukan lagi masyarakat. Itu SDM-nya lemah berarti. Dia tidak berpendidikan. Yang namanya birokrasi itu pasti punya gelar, jabatan. Gitu kan? Emang jabatan, emang gelar untuk gaya-gayanya aja? Tidak. Itu untuk mendidik masyarakatnya, itu kewajiban birokrasi. Terima dengan baik. Kita evaluasi yang baik, klarifikasi yang baik, terbukakan yang sebenarnya.
biar semua itu paham. Jadi tidak ada lagi kekacauan, kegaduhan di Wayan Pangandaran. Kita itu saudara semua. Jangan membedakan. Mungkin begitu. Itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.